Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadriansa dengan NIM A32124071 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan resume mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Dosen pengampu dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Nah, baik, jadi materi kali ini mengenai tentang hukum tata negara. Di sini ada dua definisi mengenai hukum tata negara. Jadi yang pertama itu, hukum tata negara adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan negara, termasuk hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hukum tata negara juga mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara. Selanjutnya, definisi yang kedua yaitu hukum tata negara adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai bagaimana susunan organisasi negara akan ditetapkan. Nah, jadi hukum tata negara mempelajari tentang yaitu yang pertama, pembentukan jabatan-jabatan dan susunan atau struktur negara. Kemudian, penunjukan pejabat-pejabatnya. Kemudian kekuasaan atau kewibawaan, hak dan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu lingkup wilayah dan lingkup pribadi yang mendapat limpahan tugas dan kewenangan. Selanjutnya ada beberapa materi mengenai diskusi tadi, yaitu efektivitas sistem check and balance di Indonesia. Jadi sistem check and balance di Indonesia masih belum efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, lemahnya lembaga-lembaga pengawas seperti DPR dan MA. Kemudian yang terakhir, dominasi kekuasaan eksekutif yang dapat memengaruhi keputusan lembaga legislatif dan yudikatif. Kemudian yang ketiga ada materi mengenai efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yaitu sistem pemerintahan presidensial di Indonesia masih memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah presiden memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan cepat dan efektif. Kemudian presiden dapat memimpin negara dengan lebih stabil dan konsisten. Namun adapun kekurangannya adalah presiden dapat memiliki kekuasaan yang terlalu besar dan tidak dapat dikontrol. Kemudian presiden dapat mempengaruhi keputusan lembaga legislatif dan yudikatif. Selanjutnya ada mengenai hukum tata negara dalam sistem kerajaan. Nah, jadi negara-negara yang menganut sistem kerajaan juga menggunakan hukum tata negara. Namun, dengan beberapa perbedaan. Dalam sistem kerajaan, hukum tata negara lebih berfokus pada yang pertama, hukum konstitusi yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan raja. Yang kedua, hukum administrasi yang mengatur kegiatan pemerintahan dan birokrasi. Selain itu, negara-negara yang menganut sistem kerajaan juga menggunakan hukum adat dan hukum agama untuk mengatur kehidupan sosial dan politik. Selanjutnya mengenai hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik demokrasi di Indonesia. Jadi, prinsip kedaulatan rakyat adalah dasar bagaimana praktik demokrasi di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangannya. Seperti yang pertama yaitu adalah kurangnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, dominasi kekuasaan oleh elit, politik, dan birokrasi. Yang ketiga, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih marak. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai peran hukum tata negara dalam mengatasi konflik. Jadi, hukum tata negara memiliki peran penting dalam mengatasi konflik di Indonesia. Hukum tata negara dapat menyediakan kerangka hukum untuk mengatur konflik dan menyelesaikan sengketa, menegaskan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, kemudian mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya mengenai dasar filosofi pembagian kekuasaan.
Nah, jadi dasar filosofi pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, yang selanjutnya, pembagian kekuasaan juga didasarkan pada prinsip-prinsip seperti yaitu prinsip check and balance untuk memastikan bahwa tidak ada satu cabang pemerintahan yang terlalu kuat. Kemudian yang kedua, prinsip pemisahan kekuasaan untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan. Namun pembagian kekuasaan tidak selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran. Dalam beberapa kasus, pembagian kekuasaan dapat menciptakan konflik antara cabang-cabang pemerintahan, kemudian membuat keputusan pemerintah menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Dan yang terakhir, menciptakan kesenjangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Nah, baik, itu saja penjelasan saya mengenai hukum tata negara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.